Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur hari ini kita kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul, Nikmatilah Firman Tuhan. Kita buka bersama di dalam Yehezkiel 3 ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, Yehezkiel 3 ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gunungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Dalam pasal ini ada sebuah peristiwa jika kita melihatnya di mana Yehezkiel menerima penyataan ilahi dari Allah sebagai lanjutan dari panggilan Allah dalam hidupnya. Peristiwa itu adalah ketika Allah memerintahkan Yehezkiel untuk memakan gulungan kitab, lalu setelah itu ia harus pergi berbicara kepada kaum Israel. Secara manusia, gulungan kitab bukanlah makanan yang dikonsumsi oleh manusia yang biasa kita makan setiap hari. Bahkan merupakan hal yang aneh jika kita memakan gulungan kitab. Meskipun aneh dan tak lazim, tetapi kita melihat Yehezkiel dengan taat menuruti apa yang Allah perintahkan itu. Ia memakan gulungan kitab yang ada di hadapannya itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan bagi dia. Nah, dari peristiwa yang menurut kita aneh ini, ada sebuah pesan rohani yang sangat luar biasa dan sangat penting bagi kita sebagai umat-umat Allah pada zaman sekarang. Sama seperti Nabi Yehezkiel yang memakan gulungan kitab, kita pun juga harus melakukan demikian. Maksudnya adalah nikmatilah firman Tuhan. Yang kita lakukan bukanlah memakan kitab atau kertas Alkitab yang kita miliki, tetapi kita harus menikmati firman Tuhan itu. Isi dari Alkitab, isi dari kebenaran firman Tuhan itu yang harus kita nikmati. Seperti kita memakan sebuah makanan ya, sebuah hidangan. Seperti makanan untuk bisa dinikmati, ya kita harus mengkonsumsi atau menyantapnya sehingga makanan itu masuk ke dalam tubuh kita dan kita bisa mengetahui bahwa makanan itu lezat dan sedap kita nikmati dan kita bisa menikmatinya. Begitupun juga dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus masuk ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Barulah kita bisa menikmati setiap janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan, pemulihan, bahkan pengertian akan setiap kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam ayatnya yang pertama, kita melihat dari Yehezkiel 3 ini, di sana Allah berkata, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, ya. Apa yang engkau lihat di sini. Ini adalah kalimat yang Allah ucapkan bagi Yehezkiel pada saat itu. Kalimat ini berbicara kepada kita bahwa apapun yang kita dapati dari setiap kebenaran firman Tuhan, baik firman Tuhan yang disampaikan kepada kita atau kita mendengarnya melalui tayangan-tayangan rohani ataupun renungan 79 seperti ini, apapun yang kita dapati dari setiap firman Tuhan harus kita terima tanpa berbantah. Apapun yang disajikan kepada kita di dalam kebenaran firman Tuhan atau di dalam Alkitab harus kita makan atau harus kita nikmati. Setiap makanan tentunya memiliki cita rasa yang berbeda. Ada yang manis, ada yang pedas, ada yang asam dan lain sebagainya. Ada yang sesuai dengan selera kita, tapi ada juga yang tidak sesuai dengan apa yang kita sukai. Begitu juga dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan kita bisa menerima setiap janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Namun di dalam firman Tuhan pun kita juga bisa mendapatkan sebuah teguran-teguran yang bahkan keras bagi kita, yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita bisa saja tidak memakan makanan yang tidak kita sukai. Tetapi jika makanan rohani atau kebenaran firman Tuhan, suka tidak suka, kita harus tetap makan dan menikmatinya. Firman Tuhan harus tetap kita taati dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam ayat yang ketiga tadi, dalam ayat pokok kita, di sana ada kalimat yang berkata bahwa Allah memerintahkan Yehezkiel, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu.
Ini menasehati kita supaya kita menikmati firman Tuhan dan jangan sampai memuntahkan atau mengeluarkan firman Tuhan itu. Dalam artian kita melanggar atau menjauhi firman Tuhan. Kita harus berusaha dengan segenap hati kita, dengan segenap kehidupan kita, agar dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal kita bisa menerima, bahkan melakukan setiap firman Tuhan yang disajikan kepada kita. Sama seperti makanan. Untuk dapat benar-benar menikmati firman Tuhan, ya, ada yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama adalah seperti makanan, untuk bisa menikmati benar-benar makanan itu, tentunya kita harus mencari makanan dalam keadaan yang lapar. Dalam pengertian rohaninya adalah mengosongkan diri kita dari hal-hal duniawi dan juga dosa. Seperti halnya kita memakan makanan ya, untuk bisa benar-benar menikmatinya sebelum makan hendaknya kita dalam keadaan yang lapar ya, atau perut kita tidak dalam keadaan yang penuh atau sudah kenyang ya, supaya jika kita makan kita bisa benar-benar menikmatinya. Karena jika perut kita sudah kenyang terlebih dahulu, kita sudah banyak makan terlebih dahulu, tentunya kita tidak bisa lagi menerima makanan, dan tentunya makanan yang ada tidak bisa lagi kita nikmati. Begitu pula juga dengan firman Tuhan, supaya kita dapat menikmatinya dan benar-benar makanan itu masuk ke dalam diri kita, firman Tuhan itu masuk dalam diri kita, kita harus mengosongkan diri kita terlebih dahulu dari hal-hal duniawi ataupun perbuatan-perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus menjauhkan diri kita dari segala perbuatan dosa yang menghambat kenikmatan firman Tuhan itu dalam diri kita. Kemudian yang kedua ya, untuk seperti makan, untuk bisa menikmatinya. Ya, untuk bisa menikmati juga firman Tuhan. Selain kita mencari makanan itu dalam keadaan yang kita dalam benar-benar keadaan yang lapar, benar-benar ingin makan, mengosongkan diri dari segala hal-hal duniawi. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah tentunya mengambil makanan itu lalu mengunyahnya. Dalam pengertian rohani adalah kita dengarkan firman Tuhan, renungkan, lalu lakukan firman Tuhan itu. Jika kita memakan sesuatu, kita harus mengambil makanan itu, kemudian kita masukkan ke dalam mulut, kita buka mulut kita, kemudian kita masukkan makanannya dan kita kunyah makanan itu. Kita tidak bisa menikmati makanan yang lezat meskipun itu tersedia banyak di hadapan kita, tapi kita tidak mengambilnya, kemudian kita mengunyahnya. Nah, dalam ayat yang 10 kita bisa melihat di dalam firman Tuhan, Yeskil pasal 3 ini, ayat ke-10 firman Tuhan berkata, selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu kepadanya. Ini mengartikan kepada kita bahwa untuk menikmati firman Tuhan, kita harus benar-benar memberikan diri kita sungguh-sungguh mendengarkan, ya, kemudian merenungkan dan lalu melakukan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Ini yang diartikan sama seperti kita mengambil makanan kemudian kita kunyah. Firman Tuhan kita dengarkan, kita renungkan, kemudian kita lakukan. Barulah kita bisa benar-benar menikmati kenikmatan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ambil waktu untuk bisa mendengarkan, merenungkan, kemudian melakukan firman Tuhan itu supaya kenikmatan firman Tuhan itu bisa kita rasakan. Seperti kita makan, ambil makanan itu baru kita kunyah. Itu pun firman Tuhan. Dengarkan, renungkan, lalu lakukan supaya firman Tuhan yang lezat, yang nikmat itu bisa terasa di dalam setiap kehidupan kita. Pada saat Allah memerintahkan Yeskil untuk memakan gulungan kitab, wajar jika ia merasa cemas bahwa gulungan kitab itu akan menjadi makanan yang tidak sedap. Tetapi ternyata gulungan kitab itu rasanya manis seperti madu ketika dimakan oleh Yeskil. Seperti ayat pokok kita tadi di dalam ayat yang ketiga. Itulah firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Jika kita menikmatinya, walau di dalamnya juga berisi sebuah teguran-teguran yang keras bagi kita, tetapi saat itu masuk ke dalam diri kita, rasanya akan sangat luar biasa, memberkati dan menguatkan kita. Sama seperti makanan, firman Tuhan yang kita nikmati, yang masuk ke dalam diri kita juga memberikan energi, memberikan kita tenaga untuk bekerja, khususnya bekerja untuk Tuhan, melayani Dia,
mengiring dia seumur hidup kita. Tentunya ini yang menjadi tujuan kita, supaya kehidupan kita benar-benar setia mengiring Tuhan, bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, mari kita mau lebih lagi menikmati firman Tuhan. Nikmatilah firman Tuhan lebih lagi dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan rasanya sangat luar biasa, yang menguatkan, memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama akhiri renungan firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, bahkan kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu ini mampu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu menikmati kebenaran firman-Mu, merenungkan, melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, supaya semakin hari semakin setia kepada Engkau, memiliki pengenalan yang lebih dalam lagi kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya keluarga besar GPDI LSAD Magelang menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Nya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Inilah menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.